Shalom jemaat yang terkasih, jumpa lagi dalam renungan hidup dalam iman. Hari ini mari kita bersama kembali merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. 1 Samuel pasal yang ke-16, tetapi saya hanya akan bacakan beberapa ayat saja. Silakan Bapak Ibu Saudara memperhatikan Alkitab masing-masing. Demikianlah firman Tuhan ayat 6 dan ayat 7. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ayat 10-12. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Bapak Ibu Saudara, seberapa pentingkah penampilan fisik? Tentu penampilan adalah suatu hal yang penting. Bahkan dalam situasi tertentu penampilan itu sangat diperhitungkan. Saya ingat waktu pertama kali interview kerja, saya pakai pakaian yang rapi, yang formal. Bahkan dalam persiapan interview kerja waktu itu juga pertama kalinya saya menggunakan make up. Supaya apa saya lakukan Bapak Ibu Saudara? Supaya ada kesan yang baik, ada kesan profesional di depan pewawancara, dan tentu akan memberikan nilai plus bagi diri saya sendiri. Tetapi Bapak Ibu Saudara, sekalipun penampilan itu penting, nyatanya penampilan bukanlah segalanya. Karena kualitas diri seseorang itu tidak bisa dinilai dari apa yang ditampilkan di luar saja. Nah hal inilah yang Tuhan firmankan kepada Nabi Samuel. Bapak Saudara, kita kembali di dalam bacaan Alkitab kita tadi. Tuhan memerintahkan di sana Nabi Samuel untuk pergi mengurapi salah satu dari anak Isai untuk menjadi raja atas bangsa Israel. Lalu ketika Samuel melihat Eliab, salah satu anak dari Isai, dia lihat dengan tubuh yang tinggi, dengan paras yang elok, yang meyakinkan, maka Nabi Samuel dia berpikir, pasti inilah orang yang akan diurapi Tuhan menjadi raja. Tetapi Bapak Ibu Saudara, apa yang dinilai indah dan pas di mata Nabi Samuel, ternyata itu tidak sama dengan penilaiannya Tuhan. Standarnya itu berbeda. Kita lihat lagi pada ayat 7. Di dalam kitab 1 Samuel 16, Tuhan katakan, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan dikatakan melihat hati. Seorang nabi sekelas Nabi Samuel, dia bisa terjebak pada penilaian akan tampilan lahiriah. Dan pada akhirnya, dari semua anak Isai yang terlihat gagah, kuat, elok rupanya, nyatanya Daudlah yang kemerah-merahan, yang terpilih dan diurapi sendiri oleh Tuhan sebagai Raja Israel. Apa yang Tuhan utamakan itu bukanlah tampilan luar, tetapi kualitas dari dalam diri manusia itu sendiri. Tuhan melihat dan menilai dari kedalaman hati umatnya. Demikianlah Bapak Ibu Saudara, setiap kita pun juga bisa terjebak pada yang namanya penilaian tampilan luar. Bukan artinya kemudian kita jadi mengabaikan semua hal lahiriah dan hal-hal yang termasuk dengan tampilan luar. Kita tetap tentu harus memperhatikannya. Hanya saja yang perlu kita ingat adalah bahwa Tuhan, dia lebih melihat kualitas dari dalam hati setiap umatnya. Maka pertanyaannya, adakah Tuhan menemukan kualitas itu dari dalam diri setiap kita masing-masing? Maka Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan itu melihat hati, biarlah membuat pandangan kita kepada orang lain itu bukan berdasarkan tampilan luarnya saja, tetapi kita belajar untuk mengenal lebih dalam dan kita menilai orang lain dengan lebih objektif.
Dan karena Tuhan itu melihat hati, maka biarlah juga membuat kita menjadi pribadi yang tidak hanya fokus mempercantik, memperindah, memperhatikan penampilan luar saja, tetapi kita juga membangun hati yang dipandang indah oleh Tuhan. Seiring dengan berjalannya waktu, yang namanya fisik ini pasti akan melemah. Berjalannya dengan waktu, dengan bertambahnya usia, yang namanya ketampanan, kecantikan, itu juga akan semakin memudar. Dan semua yang akan kita miliki pada akhirnya satu persatu akan kita lepaskan. Maka biarlah kita mengutamakan yang namanya membangun kualitas diri kita dari dalam, dari hati yang melekat kepada Tuhan dan terpancar indah dari karakter yang menyenangkan hati Kristus, dan hidup kita pun biarlah Tuhan temukan juga senantiasa memuliakan namanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sekali lagi Kau berikan bagi kami. Dan sekali lagi Tuhan, kami memohon pertolongan-Mu untuk memampukan kami memahami dan melakukan firman-Mu yang sudah kami renungkan hari ini. Biarlah Tuhan Engkau menemukan kami sebagai umat yang tahu memprioritaskan hal-hal yang menyenangkan-Mu. Biarlah Engkau menemukan hati kami yang indah Tuhan, karena terus rindu melekat kepadamu. Dan biarlah juga Tuhan Engkau menemukan kami sebagai umat yang tahu cara memandang dan memperlakukan orang lain yang berkenan juga di hadapan-Mu. Tolonglah kami Tuhan yang dengan segala keterbatasan dan juga segala kelemahan kami. Tolonglah kami Tuhan. Ampuni jika Engkau menemukan kami bersalah di hadapan-Mu, dan hari ini Tuhan kami mau mengambil komitmen untuk boleh memperindah, membangun hati yang terus dibangun indah dan berkualitas. Sehingga Engkau menemukan kehidupan kami dimanapun kami berada, itu sungguh-sungguh boleh menyenangkan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan menolong setiap kita.